صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Lanjutkan dengan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mukaddimah yang beliau tuangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sini dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi gaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Berkata Imam Al-Ghazali, Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Jadi setelah beliau mengucapkan bismillah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan amma ba'du. Fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah wa farta ta'attusi ilaihi. Kata beliau, fa'alam, ketahuilah, orang yang begitu berat keinginannya, besar keinginannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Al-mudhiru min nafsihi sidqa raghbah, nampak jelas dalam dirinya keinginan yang jujur. Wa fartat ta'atusi ilaihi, wahai orang yang begitu haus ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Kata Imam Al-Ghazali, siapa orang yang ingin mencari ilmu, siapa orang yang begitu haus akan ilmu pengetahuan, disebutkan di sini annaka in kunta tafsida bi talibil ilmi al-munafasah. Sesungguhnya apabila engkau bermaksud di dalam pencarian ilmumu, tujuan di dalam mencari ilmumu al-munafasah. Al-munafasah itu bersaing. Al-mubahat, berbangga-bangga diri dengan ilmu yang kita cari. Ada orang begitu dengan ilmu. Dia bangga, membanggakan dirinya. Saya sudah belajar ini, kau belum. Berarti kau di bawah. Membangga-banggakan diri. Siapa orang yang mencari ilmu, kata Imam Al-Ghazali, tujuannya membangga-banggakan diri. Wa taqadduma 'alal aqrani. Siapa orang niatnya dalam mencari ilmu agar supaya dia apa? Taqadduma 'alal aqran, menonjol dari teman-teman yang lain. Wastimalatu wujuhin nasi ilaih. Siapa orang yang mencari ilmu, tujuannya ikut pengajian, tujuannya ikut halagah, tujuannya ikut ligah. Istimalatu wujuhin nasi ilaih, supaya manusia punya muka itu condong kepada dia. Ini pengen terkenal, mau cari ilmu, ikut pengajian, supaya pengen terkenal. Wa jam'ahu tamid dunya, siapa orang yang cari ilmu tujuannya untuk mengumpulkan bekal-bekal di dunia, cari makan lewat ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini katanya, fa anta sa'in fi hadmi dinika, ketahuilah engkau dalam perjalanan untuk menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsika, di saat itu jika engkau niat ingin mencari dunia untuk agamamu, engkau adalah dalam keadaan berjalan untuk membinasakan jiwamu.
Wa bai'i akhiratika bidunyaka, saat itu engkau sedang menjual akhiratmu dengan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu, orang mencari ilmu itu seperti berdagang. Fasafkatuka khasiratun, orang yang tujuannya dengan mencari ilmu akhirat ini, belajar ilmu agama, ikut pengajian, ikut kajian, ikut majelis, tujuannya karena dunia. Kata Imam Al-Ghazali, fasafkatuka khasiratun, akad jual belimu itu rugi. Wa tijaratuka ba'irah, kau punya perdagangan ba'irah. Ba'irah itu asal katanya kalau orang Arab al-falah, ba'irah artinya pertanian yang kosong, nggak ada hasil, rugi. Siapa orang cari ilmu untuk tujuannya dunia, cari ilmu supaya berlomba-lomba, cari ilmu supaya merasa lebih dari orang lain, saat itu dia berjalan untuk menghancurkan agamanya sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, ketahuilah gurumu yang mengajarkan seperti itu. Kalau ada guru ngajarin ente belajar ilmu ini supaya ente terkenal, ente belajar ilmu ini supaya orang-orang pengen lihat ente belajar ilmu ini supaya ente lebih daripada orang-orang yang lain, tujuannya urusan dunia. Kalau ada guru yang ngajar begitu, kata Imam Al-Ghazali, mu'inun laka ala isyanika, dia adalah orang yang menolong dirimu untuk bermaksiat kepada Allah. Wa syarikun laka fi husranika, dan dia berserikat denganmu di dalam kerugianmu nantinya. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'it tariq, seorang guru yang mengajarkan yang tidak betul kepada muridnya, kata Imam Al-Ghazali di sini, seperti ba'i sayf, penjual pedang yang menjual pedangnya kepada qati'it tariq, kepada perampok. Apa hukumnya menjual pedang kepada perampok? Haram, karena kita tahu pedang itu akan dipakai untuk berbuat dosa. Hukumnya, jadi seorang guru yang mengajarkan ajaran yang tidak bagus kepada muridnya, mencoba menjual akhirat dengan dunia, maka saat itu gurunya juga termasuk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Mana dalilnya? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi satril kalimah kana syarikan lahu fihi. Barang siapa orang yang menolong, man a'ana ala ma'siyatin, sebuah kemaksiatan, menolong sebuah kemaksiatan, walau bi satri kalimah, walaupun dengan sepenggal kalimat, sepenggal, kana syarikan lahu fihi, maka dia ikut serta mendapatkan dosa di dalam perbuatan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, sebelum beliau lanjut ke dalam kitabnya, beliau mewanti-wanti, hendaknya ketika kita mencari ilmu, membaca kitabnya ini, jangan sampai niat kita berpaling daripada Allah. Niatkan hanya kepada Allah. Orang yang mencari ilmu kepada hanya kepada Allah, kata guru-guru kita, sama seperti orang yang menanam padi. Dan orang yang mencari ilmu agama tujuannya untuk dunia, sama dengan orang yang menanam rumput. Kalau orang menanam padi 2 minggu, 3 minggu, rumput akan tumbuh di sekeliling padi itu. Tapi kalau orang menanam rumput 1 tahun, 2 tahun, tidak akan tumbuh padi di sekeliling rumput. Demikianlah orang yang mencari ilmu Allah. Orang yang niatnya hanya kepada Allah, laksana menanam padi, dunia bakal ikut sama dia. 2 minggu, 3 minggu, 2 tahun, 3 tahun, dunia akan ikut. Mudah-mudahan orang yang meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Mungkin ada pekerjaan dia tinggalkan hanya untuk ikut majelis, mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat dia cari keridhaan Allah, Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua urusannya. Allah selesaikan semua urusannya. Allah hilangkan kegundahan di dalam hatinya masalah urusan dunia. Berkat apa? Mencari ilmu agama dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fabshir. Kata Imam Al-Ghazali, apabila niatmu
maksudmu di dalam hadir majelis ilmu, di dalam mencari ilmu pengetahuan, antara dirimu dengan Allah saja. Niat memang rahasia kita dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Niat kita mencari ilmu katanya al-hidayah, agar supaya kita mendapatkan hidayah. Guna radil riwayah, bukan hanya sekedar ingin meriwayatkan ilmu. Meriwayatkan ilmu itu saya dapat dari ini. Tujuannya supaya dibilang banyak gurunya. Cari ilmu tujuannya pengen banyak guru. Siapa orang cari ilmu menghilangkan itu semua, yang dia minta cuma hidayah, kata Imam Al-Ghazali, fabshir, bergembiralah. Bergembira. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, orang niat saja hanya karena Allah ingin menuntut ilmu, hanya karena Allah, niat saja, niat. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tabsutu laka ajnihataha idza masaita, akan menghamparkan kedua sayapnya apabila engkau berjalan. Nanti berjalan. Jadi kalau pula kemarin nih tujuannya mencari ilmu, saat itu malaikat meletakkan sayapnya di tanah, rela kau injak dia punya sayap karena mulianya. Kata ulama mengenai hadis ini katanya kiasan, menunjukkan bahwa begitu senangnya malaikat kepada orang yang mencari ilmu agama Allah, sehingga dia rela sayapnya diinjak oleh orang yang menuntut. Namun kita baca dalam kitab, nama kitab Minhajus Sawi, syarah daripada Tariqah Al-Ba'alawi, karangannya Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah. Beliau mengatakan dahulu kala ada satu ulama namanya Syekh Abdullah Ba'ubad Ash-Shibami, orang Sibam. Di Yaman ada satu negeri namanya Shibam, negeri Ash-Shibam. Dia ini adalah ulama besar. Suatu ketika ada muridnya datang, tiba-tiba guru ini, ulama ini, Syekh Abdullah Ba'ubad ini, dia ambil kaki muridnya ini, kemudian dia sentuh, dia taruh di mukanya. Muridnya heran, kenapa wahai guru sampai seperti ini? Kata beliau apa? Ahbabtut tabarruk waltimasu barakatam mawadi'i masatha ajnihatal malaikah. Dia bilang apa? Aku sangat ingin mengambil keberkahan, dan aku sangat ingin menyentuh tempat yang terkena sayap daripada malaikat. Jadi dia lihat itu, muridnya datang menuntut ilmu, dia lihat ada malaikat, dia naruh sayapnya di kaki muridnya. Bukti daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Siapa orang yang berjalan mencari ilmu, maka malaikat akan menaruh sayap di bawah kaki, karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Masih ingin saja, masih niat saja cari ilmu hanya karena Allah. Apakah cukup sampai di situ kemuliaannya? Tidak. Disebutkan di sini wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Bahkan hewan-hewan kecil di lautan, yaitu ikan-ikan, makhluk-makhluk kecil di lautan, akan memohon ampun kepada Allah atas nama. Kita baca dalam kitab Hayatul Hayawan Kubra, ada 700 lebih jenis spesies di dalam lautan. Ikan lain, paham? Yang besar lain, yang kecil lain, kura-kura lain. Semua hewan-hewan kecil di lautan ini spesies, 7.000 lebih spesiesnya, bukan jumlahnya. Kalau kita bilang spesies pertama 2, hitung saja 2 itu. Hitung saja Rono, itu laut. Masih itu saja, itu akan menyebut nama ente. Allahumma ampuni fulan, ya Allah yang hadir majelis, ya Allah ampuni fulan. Semua hewan yang ada di lautan memohon ampun daripada dosa-dosa orang yang menuntut ilmu karena Allah. Maka betah, hendaknya kita merasa betah di dalam majelis. Faham tidak faham, suka tidak suka, paksakan diri, ikhlaskan niat karena Allah. Maka saat itu namamu sedang disebut oleh hewan-hewan di lautan, memohon ampun kepada Allah atas nama Allah. Itu kemuliaan. Walakin, kata Imam Al-Ghazali, yang bagilah ka an ta'lama qabla kulli syai'. Sebelum kau mempelajari semua ilmu yang ada di dalam kitab ini, hendaknya engkau harus mengetahui bahwa annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah.
Ketahuilah sesungguhnya hidayah yang kita cari itu buahnya adalah ilmu, dan ilmu itu punya bidayah wan nihayah. Ilmu itu, hidayah itu punya bidayah. Bidayah itu artinya permulaan. Orang mencari hidayah, hidayah itu punya permulaan wan nihayah, dan dia juga punya ujungnya. Wa zahirun wa batinun, dia punya sisi zahir, dia juga punya sisi batin. Kata Imam Al-Ghazali, wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Tidak akan orang sampai kepada ujung hidayah sebelum dia menetapkan diri pada bidayah, pada permulaan. Ya, orang tidak akan bisa dapatkan ujung daripada hidayah kecuali dia harus mulai. Wala usura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Kata Imam Al-Ghazali, tidaklah orang usur itu dalam bahasa Arab artinya tergelincir, terpeleset. Tidaklah engkau jatuh di dalam batinnya hidayah, terperosok jatuh ke dalam batin hidayah, illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha, kecuali engkau harus berdiri pada zahirnya hidayah. Artinya hidayah itu punya permulaan. Hidayah itu punya titik start. Apa ya titik startnya daripada hidayah? Insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Akan dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk tetap hadir menghadiri majelis-majelis ilmu guna untuk memperbagus daripada niat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita di